Nah, untuk struktur for kira-kira teorinya hanya sebatas itu ya. Yang luas itu nanti aplikasinya ya. Jadi di pertemuan berikutnya mudah-mudahan saya bisa menampilkan beberapa contoh yang cukup ya untuk struktur for maupun while ya. Oke, sebagai alternatif dari struktur for, kita juga diperbolehkan menulis struktur perulangan berdasarkan kaidah struktur while ya. Untuk struktur while ini kita menuliskan dengan keyword while ya, kemudian diakhiri dengan keyword yang sama yaitu and ya. Oke. Kemudian ketentuan condition pada struktur while ini sama persis dengan struktur if yang sebelumnya sudah kita pelajari ya. Jadi kalau sebelumnya if ya jika kondisi ini lebih besar sama dengan ya dan seterusnya ya, kita juga bisa gunakan di dalam while ini ya. Kemudian struktur while ini kita gunakan pada kasus loop dengan jumlah iterasi yang belum atau tidak diketahui ya. Nah, biasanya struktur while ini kita gunakan untuk menghitung suatu perhitungan loop ya, di mana di dalamnya kita memerlukan istilahnya adalah faktor konvergensi ya atau konvergensi ya. Jadi nilai yang kita hitung itu apakah dia menunjukkan nilai yang konvergen atau tidak ya. Oke, konvergensi sebetulnya nanti akan Anda pelajari di matematika 2 ya. Oke. Tapi paling tidak Anda sudah mengerti lah ya, sudah pernah mendengar minimal ya istilah konvergen ya. Konvergen itu kalau misalkan kita gambarkan dalam suatu kurva ya, misalkan kurva hubungan antara X dan Y ya. Yang dikatakan konvergen itu adalah misalkan saya punya kurva seperti ini ya. Kemudian nah begini ini namanya konvergen ya. Jadi dia menuju ke satu nilai tertentu ya. Kalau non konvergen ya misalkan begini ya lurus terus ke atas ya, ini kita nggak tahu ya dia apakah akan berhenti di satu nilai tertentu atau tidak ya. Jadi ini bukan ini non konvergen ya atau divergen ya. Yang ini adalah konvergen ya. Oke, jadi biasanya ini struktur while ini digunakan untuk alasan itu ya atau untuk keperluan itu. Ya, jadi dalam suatu loop atau iterasi itu kita tidak tahu ya jumlah loopnya itu apakah akan 100 kali ya seperti contoh ini tadi ya pada for ini. Apakah akan 100 kali, 1000 kali, atau 1 juta kali ya kita tidak tahu ya. Kemudian sintaksnya kita bisa tuliskan while condition. Ya, selama kondisi ini terpenuhi, maka action di sini akan dilakukan terus-menerus ya sampai kondisinya ini salah atau tidak terpenuhi ya. Oke, jadi di sini kita perlu berhati-hati ya untuk struktur for ini dia akan terus-menerus dihitung ya sesuai dengan jumlah perulangan yang kita definisikan. Misalkan kita definisikan akan diulang 100 kali, ya dia akan dihitung 100 kali. Ya, tetapi untuk struktur while ini kalau misalkan logika kita keliru, ya dia tidak akan pernah berhenti. Ya, jadi dia akan apa namanya terus-menerus berputar pada loop yang sama. Ya, sebagai contoh, misalkan saya menuliskan while, ya kemudian conditionnya ini adalah misalkan i lebih besar dari 0 misalkan ya. Jadi ketika i lebih besar dari 0 dia akan melakukan program di sini ya. Nah, di baris sebelah atasnya while ini misalkan saya definisikan i-nya adalah 5 misalkan ya. Kemudian maka karena i-nya ini lebih besar dari 0 dia akan melakukan perhitungan ini ya. Kemudian di akhir sini biasanya kita memperbarui ini ya, apa indeksnya atau variabel yang kita gunakan untuk mengecek konvergensi. Ya, jadi misalkan i-nya ini saya tambah 1 ya. Misalkan i sama dengan i plus 1 ya. Nah, dengan demikian ketika menyelesaikan perhitungan ini i-nya akan berubah menjadi 5 plus 1 ya, yaitu berubah menjadi 6 ya. Nah, 6 ini akan dicek ya. Dia akan kembali lagi ke atas ya, apakah 6 ini lebih besar dari 0 atau tidak. Oh ya betul, 6 ini lebih besar dari 0, maka dia akan melakukan action ini lagi ya. Kemudian dia akan diperbarui 6 plus 1 menjadi 7. Dia akan ke atas lagi ya. 7 apakah lebih besar dari 0? Betul ya. Jadi dia akan melakukan action lagi. Kemudian ini juga akan dihitung lagi ketemu 8 dan seterusnya ya.
Nah, ini tentu kita bisa tahu bahwa angka ini tidak akan lebih kecil dari 0 ya, karena dia dimulai dari angka positif dan di sini dia ditambahkan dengan 1 ya. Jadi dia akan selalu lebih besar dari 0 ya. Nah, loop semacam ini dia tidak akan berhenti ya. Jadi ini salah satu error berikutnya di dalam pemrograman ya, yaitu ini tergolong ke dalam logical error ya. Uh, runtime ya, runtime error rasanya ya. Oke, nah berikut adalah contoh penggunaan struktur while ya, tapi saya tuliskan ke dalam bentuk command window ya. Apakah tidak ada dalam bentuk script ya. Oke, jadi misalkan di sini saya mendefinisikan n10, kemudian saya buat variabel fact ya. Fact ini untuk menghitung faktorial ya, saya berikan angka 1 ya. Anda tahu untuk menghitung faktorial itu misalkan 5 faktorial ya, berarti dia sama dengan 5 kali 4 ya, kali 3 kali 2 ya, kali 1 ya, ini sama dengan berapa ya, itu adalah 5 faktorial ya. Oke, kemudian faktorial saya tuliskan 1, kemudian i-nya mulai dari 1, kemudian kondisinya adalah ketika i-nya kurang dari 10 ya. Sebetulnya di sini i-nya kurang dari n ya, karena saya menyebutkan n di sini ya. Ini salah ketik ini ya. Ini harusnya n ya, bukan 10. Oke, ketika i-nya kurang dari 10 ya, di sini i-nya 1 ya, maka i-nya akan ditambah 1 ya. I sama dengan i plus 1, kemudian faktorialnya adalah dihitung nilai faktorial sebelumnya dikalikan dengan i yang baru. Ya, jadi di sini faktorialnya 1 ya, i-nya 1 ya, i-nya ditambah 1 menjadi i-nya 2, berarti faktorialnya adalah faktorial lama 1 dikalikan 2. Ya, jadi ketemunya 2 ya. Kemudian i-nya ini 2, dia masih kurang dari n ya, n-nya ini 10 ya. Jadi dia akan masuk lagi menjadi 3, 2 kali 3 dan seterusnya sampai 10. Ya, dan dia akan menghasilkan nilai ini. Ya, 3628800 ya. Nah, di MATLAB ini ada built-in function namanya faktorial. Ini untuk menghitung faktorial. Ya, kita bisa gunakan faktorial 10, dia akan menghasilkan jawaban yang sama. Ya. Oke, ini contoh sederhana dalam menggunakan struktur while. Ya.